Gue gak mau lagi deh Gen Z tuh, bahwa mereka sangat menginginkan fleksibilitas dalam waktu. Oke. Mau lu jungkir balik ya, lu mau ngapain, yang penting resultnya sesuai dengan yang gue ekspektasiin. Oh sorry pak, kalau gitu saya gak bisa. Gue sama mikirnya sebenarnya Gen Z tuh apa sih? Artinya Z tuh, akhirnya gue menemukan. Apa? Z tuh Zumba gue rasa. Hai semuanya, kembali lagi di Masa Si Podcast episode ketiga. Masih bersama gue Dinda, Mas Umar, dan juga Mas Fat. Halo. Nah, pertanyaan random gue hari ini adalah tentang adanya kubu Gen Z versus HRD. Masa sih yang bener aja? Kaget gak sama pertanyaan gue? Luar biasa, enggak. Enggak ya. Nah, gue baca artikel katanya ada seorang HR yang melakukan proses rekrutmen dan dia bilang katanya hanya 70% Gen Z yang 70% Gen Z yang gak bisa kerja dengan maksimal dan optimal. Jadi berarti dengan itu dia mengatakan cuma 30% yang bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Atau punya produktivitas yang bagus. Siap. Benar gak sih ini? Nah, Mas Umar dulu deh. Gimana sih umumnya Gen Z menurut lo? Anyway Mbak Dinda ini termasuk Gen Z ya? Iya, saya Gen Z. Itu lo representatifnya Gen Z ya? Iya, perwakilan dari Gen Z. Oke, saya pribadi nih. Jadi actually dalam 1 tahun terakhir tuh saya melakukan beberapa kali interview untuk macam-macam lah sehubungan dengan capital market industry. Dari semua dari semua interview yang kita punya tuh, itu hampir semua itu membuat kita agak ngelus dada. Ini kok bisa begini? Seriously nih, it happened to me gitu. Pertama yang selalu mereka bilang kayaknya ini, dan saya compare sama beberapa teman. Mereka selalu bilang bahwa mereka sangat menginginkan fleksibilitas dalam waktu. 1 gitu ya. Kedua, mereka pengen salary yang dahsyat gitu loh. Itu boleh-boleh aja sih kalau menurut saya ya, tapi harus diimbangi sama kualitas SDM-nya gitu loh. Kalau dari kemarin itu bahkan ada satu Mas Fat, kita udah interview nih 1 orang gitu ya. Terus di ujung dia ngomong gini, "Pak, maaf Pak, ngomong-ngomong ini kerjanya jam 9 sampai jam 5 ya?" Ya iyalah, tak bilang. "Oh sorry Pak, kalau gitu saya nggak bisa." Gitu. Can you imagine? Ini orang lagi cerita bahwa ekonomi lagi sulit, butuh income, terus pas kita lagi interview dia sendiri yang mereject karena jam kerja kita itu jam 9 to 5 gitu. Oke. Setelah kok hebat juga nih orang gitu. Di lain hal gitu ya, banyak yang bilang bahwa mereka, saya boleh sebut startingnya nggak sih, value-nya gitu ya? Silakan. Nih ingat ya, ini newcomer baru aja lulus kayak setahunan gitu, tapi starting saya segini ya gitu loh. Oke. Saya bilang itu kan buat para senior analis ya, harga segitu gitu loh. Tapi minta dibalok nih orang gitu loh. Ini fresh graduate yang ngomong ya? Ini setahun. Setahun. Oh, dia baru kerja setahun? Baru kerja setahun. Oke. Jadi menurut saya ilmunya sebenarnya biasa aja. Banyak kriteria yang biasa, tapi saya mikir ini orang kenapa segini ya, dan itu kita melakukan interview mungkin ada 30-an lah. Dan dari 30 itu mungkin 27 kayak gitu. Sumpah. Terus gue mikir gue gak mau lagi deh Gen Z tuh. Tapi itu dari gue. Sementara ketika ketemu Mbak Dinda nih, katanya kan dia Gen Z ya, kok ada juga ternyata yang gak begitu gitu loh. Jadi mungkin lo kayak outlier di mata gue pribadi gitu loh. Mungkin itu dulu di awal. Oke. Kalau dari gue, ini pengalaman dari sisi gue ya. Gue pernah kerja bareng sama si Gen Z juga. Jadi mungkin karena gue tipikalnya, gue gak peduli ya mau lu Gen Z kayak, mau lu milenial kayak, mau lu apa kayak, pokoknya dari sisi usia. Gue selalu bilang sama tim gue bahwa gue mau resultnya kayak begini, selesai. Mau lu jungkir balik kayak, lu mau ngapain, yang penting resultnya sesuai dengan yang gue ekspektasiin. Dan selama itu sesuai, gue gak akan rewel. Selama berjalan ya, sesekali mungkin ya dibilang drama sih nggak drama juga sih. Tapi kalau gue sejauh ini ya, gue belum menemukan pengalaman yang separah tadi yang Om Umar sebutkan tadi gitu loh. Gitu. Jadi mungkin karena gue orangnya nggak terlalu peduli dengan perilaku lu, yang penting kerjaannya beres. Ya kalau definisi sopan apa itu kan semua orang beda-beda ya. Tapi kalau gue ya intinya selama beres ya nggak ada isu sih. Dan sejauh ini nggak ada isu. Lu result oriented gitu ya? Iya betul. Oke, sebenarnya keep in mind buat teman-teman yang nonton, kita sedang tidak menjudge Gen Z.
tidak sedang menjudge Gen Z, tapi sebenarnya kita lagi nyari tahu aja sebenarnya di lapangan tuh kayak gimana dari Mas Umar dan Mas Fat. Tahu gak sih based on setelah gue itu makan interview itu berkali-kali itu, gue sama mikirnya sebenarnya Gen Z tuh apa sih? Artinya Z tuh, gue menemukan. Apa? Z tuh Zumba gue rasa. Karena dia tuh bolak-balik joget tapi orangnya asik. Aktif ya? Aktif, asik tapi maaf ya, don't expect too much about the result. Oke. Dari itu. Tapi itu mungkin karena historical data yang terbentuk di gue membuat gue tuh kayak aduh Tuhan gitu loh. Tapi gue nambahin sedikit. Tadi kan dia interview banyak Gen Z kan. Gue pun juga lagi melakukan hal yang sama. Dan jujur aja, gue mencari kandidat itu emang agak susah sih. Gitu Jujur, ya? itu emang benar. Jadi mungkin karena gue orangnya result oriented, jadi emang standarnya mungkin kita harus sesuai seperti ini. Jadi ketika mencari kandidatnya pun juga, ya udah. Cuma gue berpikir gini, ya mungkin memang gue belum ketemu aja gitu Iya. loh. Ya tapi baik lagi ya, kalau pas pengalaman bareng kerja, ya so far sih nggak ada masalah sih kalau pengalaman kerja. Nah kalau dari survei singkat hari ini kan rata-rata jadinya abu-abu ya, cuman agak lebih ke Agak gelap sih. mengiyakan artikel yang gue baca Ya, oke. sebetulnya. Nah menurut kalian apa sih reminder yang bisa kalian kasih ke Gen Z di sekarang peristiwa ekonomi global lagi sulit, terus susah cari kerja. Gue juga baca banyak perusahaan yang melakukan PHK massal dan lain-lain. Kita kan harus reminder ke teman-teman Gen Z bahwa sekarang kita harus bikin tentang finance, kita harus aware tentang bagaimana ekonomi. Nah menurut kalian gimana? Nah, gue coba sedikit ya. Kalau gue ketika kemarin nginterview orang terus dia yang memilih untuk mundur gitu ya. Suka mikir tuh tau gak bahwa Karni di depan dia cerita tentang ekonomi yang susah. Bahwa inflasi luar biasa, harga mahal, kerja susah gitu ya. Itu terjadi sama dia. Jadi harusnya kita adalah solusinya nih kemarin. Tapi ketika dia menolak, saya mikir gini, nih orang ini menyadari gak sih posisi dia nih, bargaining position yang ada di situ, harusnya dia nggak begitu bagus gitu ya. Cerita lagi ekonomi as you know Indonesia lagi sosok aja gitu lah, saham juga lagi pada jatuh gitu. Tapi kok bisa-bisanya dia seperti itu, dimana please bear in mind bahwa ketika kita punya satu posisi yang di offer ke publik gitu ya, itu banyak loh mas aplikan yang lain. Ya. Artinya bukan dia doang. Ya. So it's a good opportunity buat dia untuk memastikan itu dia dapat. Tapi kalau karena hal-hal peritilan yang enggak esensial, dia bilang enggak gue nggak mau gitu loh. Itu sih sayang banget ya. Cuma itu aja sih. Jadi dia lupa bahwa kondisi lagi susah, pesaing banyak. Ya. Terus kok lu bisa membuang opportunity dengan gampangnya gitu. Assuming bahwa ntar gue juga dapat lagi kok gitu loh. Kayak time spend mikirnya kurang panjang deh menurut saya gitu. Itu mungkin untuk teman-teman Gen Z yang belum dapat kerjaan. Tapi mungkin untuk yang udah dapat kerjaan tapi nggak bisa memaintain kerjaannya dengan baik dan benar. Nah apa tuh? Mungkin monggo. Pesan. Mas Fat. Iya, jadi kalau misalnya yang nonton sekarang gitu ya, kita coba lebih sering, lebih sensitif sama berita-berita terakhir ya. Jadi kalau misalnya lihat, misalnya contoh kayak Pak Prabowo bilang kan, dia mau potong anggaran. Ya. Budget defisit itu mau dikurangin luar biasa, dan angka yang disebutkan tahap awal itu sekitar 300 triliunan, dan terakhir Pak Prabowo tuh bilang lagi ini bakal akan ada lanjutannya lagi. Iya. Nah kan kalau kita lihat kan beberapa instansi tuh sudah mulai ada yang komen kan, dia akhirnya kena layoff Betul. segala macam. Jadi sebenarnya keadaan sekarang ini bukan boleh dianggap enteng sih. Jadi ketika melihat keadaan kayak sekarang, coba deh teman-teman mau itu Gen Z, milenial, mau itu baby boomer atau apapun itu, ketika kalian berpikir bahwa gampang lah cari kerja, kita keluar aja dulu, healing dulu berapa bulan, ntar juga terima lagi. Kira-kira pikirin baik-baik, dalam waktu berapa bulan sih kita bisa dapat kerjaan baru lagi setelah kita ngomong resign gitu kan. Ngomong resign tuh gampang banget kan, bikin surat kan gampang banget kan. Ya. Tapi setelah itunya gitu loh, kira-kira apakah masih mau bergantung sama orang tua? Betul. Apakah memang nanti kalau misalnya keluar udah ada pegangan? Nah kalau misalnya nggak ada, coba cek lagi tuh. Kira-kira dana darurat yang kita bahas di episode pertama itu udah punya berapa kali? Misal contoh pengeluaran saya XXX gitu ya. Kalau saya keluar sekarang, saya baru dapat kerjaan kira-kira 3 bulan 4 bulan lagi, ya at least lah kalian harus punya dana darurat tuh 6 kali pengeluaran. Oke. Nah kalau misalnya nggak ada terus tiba-tiba kalian resign, kan itu sama juga bunuh diri ya sama. Ya. Ya benar. Bahaya banget gitu loh. Nih aku tambahin nih mas. Ketika satu posisi
tadi ya ada Pak Prabowo ada pengurangan Kebijakan, budget segala macam gitu ya. Dan itu worldwide karena Donald Trump juga sama melakukan sama. Betul, Oke. betul. Bahwa FBI, CIA itu dipensiun dinikan gitu. Itu happen di Amerika. Oke. Jadi artinya kita lagi efficient mode worldwide. Terus lu dengan gampangnya bilang gua enggak gitu ya. Pertama nih saingan lo adalah sesama Iya. leveling lo. Iya. Okay? Yang kedua, ketika satu posisi ada di layoff, maka orang yang tadi di layoff kan jadi pesaing lo lagi nanti. Jadi akan ada 2 pesaing tuh, yang punya dia, jajaran dia, sama jajaran orang-orang yang seniornya dia. Ketika lagi susah, itu akan susah banget tuh dia. Unless lo benar-benar punya satu skill yang memang nggak dimiliki Orang banyak. orang lain. Nah, unique selling point gitulah kira-kira. Ya sebenarnya menarik banget tadi sharingnya. Pada saat Gen Z atau angkatan gue itu mempertanyakan gue kayaknya perlu resign deh cari kerjaan lagi. Itu nggak cuman dapat kerjaan lagi atau enggak di luar sana, tapi juga dana darurat gue tuh cukup nggak sih untuk menghidupi gue selama gue tidak mendapatkan pekerjaan. Oke. Itu kan dana darurat itu ya. Oke. Ini kalau kita zaman dulu ya Mas ya, zaman gue nih karena kan gue paling dewasa gitu ya. Itu kalau lu Dituakan. cara kerja tuh, lu akan maintain banget tuh gimana caranya lu gak dipecat. Karena kita menghargai semuanya gitu ya. Jadi gimana caranya tuh even kita diomelin sama bos, ketemu klien digamparin gitu, ya lu kan Telan aja. bertahan Telan aja udah, Pak. Telan aja udah. I'm good. Tenang aja gitu. Katanya selalu diceritain lu tersenyumlah, maka dunia akan tersenyum padamu. Padahal bohong sih, tapi ya I did that gitu loh. Oke. Kalau yang sekarang itu kesenggol dikit itu Bawa perasaan. Mudah tersinggung ya. mudah Mungkin tersinggung. lo maksudnya mau ngomong Kesenggol gitu. dikit healing gitu. Ya kalau dia punya duit sih nggak apa-apa sih. Nah, dia bapaknya gitu ya, ponakan Kapolri gitu ya. Ya boleh-boleh aja. Tapi kalau orang biasa ya mungkin kita mesti balik lagi kira-kira nih pantas apa enggak kita bisa melakukan hal itu. Itu dari gue sih Mas. Iya, jadi tadi selain mungkin lu mempersiapkan dana darurat lu, berarti selain itu juga lu juga nggak ada salahnya kan punya hubungan baik dengan HRD kan? Kenapa lu harus ribut sama HRD gitu? Yes, perkubuan ini harus Itu kan hal dihentikan ya. simpel gitu loh. Jadi tadi seperti kata Mas Umar bilang bahwa di generasi dia, generasi gua, kita terbiasa ya udah, lu kalau misalnya dimarahin, diomelin, ya emang lu salah gitu. Iya. Ya telan aja. Selama itu masih dalam ibaratnya ruang lingkup pekerjaan yang seharusnya, ya emang lu salah ya salah gitu loh ibaratnya. Nah, ketika nanti kalian terbiasa berpikir seperti itu, ya kalian seharusnya bukan nyari musuh ya di kantor kan. Betul. Harusnya cari hubungan baik sih. Dan itu sebenarnya tuh investasi terbaik salah satunya ya. Gue baru mau bilang tadi. Koneksi itu. Ini kata-kata gue, sakti gue hari ini ya. Investasi terbaik adalah hubungan baik. Asli itu bener. Nanti langsung dibikin gitu ya, investasi terbaik, hubungan baik gitu. Di bold. Betul. Tapi aku menarik banget sih tentang yang dana darurat itu. Nah, gimana kalau misalnya kita mau belajar lebih banyak tentang menghitung seberapa cukupnya dana darurat kita untuk menghidupi kita dan kalkulasinya tuh, Mas Fat? Jadi sebenarnya gampang ya. Kalau kita mau ngitung dana darurat itu pengeluaran kita tuh berapa sih? Pengeluaran tuh maksudnya ya lu makan tuh berapa, kalau lu ngekos tuh bayarnya berapa, cicilan lu juga harus dihitung. Terus juga Oke. kalau misalnya ternyata lu adalah Gen Z yang memang harus membiayai orang tua dan lain-lain itu Iya. berapa pengeluarannya, belanja keperluan sehari-hari sama lu belanja buat ibaratnya ya lu beli baju dan segala macam itu berapa. Itu lu pikir aja kira-kira misalnya totalnya misalnya sekian gitu XXX gitu ya. Nah ketika kalian berpikir gue mau resign nih hari ini, kira-kira lu udah punya berapa kali XXX itu gitu loh. Oke. Ya jadi misalnya gue ternyata pengeluaran gue 10 juta gitu misalnya. Ya kalau misalnya gue mau resign, gue 6 bulan kali ya gue baru dapat lagi, ya lu harus punya 60 juta gitu loh ibaratnya. Kalau lu 6 nggak, kalinya berarti. betul iya, ini contoh gampangnya kan. Kalau misalnya kita bilang 3 bulan cukup, lu yakin dengan keadaan sekarang 3 bulan lagi lu dapat kerjaan yang lebih bagus dari kerjaan lu sekarang. Kalau lu nggak yakin, jangan coba-coba. Oke. Nih kisah nyata gue Mas ya. Ketika COVID kemarin, itu ada perampingan segala macam. Itu walaupun COVID itu major itu ya. Terus gue bilang gue kayak bisa deh 3 bulan. Ini gue off sekarang. Terus 3 bulan lagi pasti gue dapat lah. Karena gue yakin gue punya skill. Kira-kira gitu lah. Ternyata ketika 3 bulan itu COVID tambah parah Mas. Iya benar. Kita 3 bulan gak dapat, 5 bulan gak dapat, 6 bulan gak dapat, setahun gak dapat. Tapi alhamdulillah gue masih ada tabungan. Maksud gue, can you imagine kalau lu gak punya persiapan dana, yang namanya dana darurat tersebut, itu, aduh Tuhan,
Asli lu dagang cilok men. Seriously. Jadi please bear in mind bahwa dunia itu nggak punya regresi linear gitu mas. Tunggu, tapi cilok bojot AA sekarang lagi viral banget dan itu nggak apa-apa. Oke boleh. What I'm trying to say, ketika kita nggak ada yang tahu dunia ke depan bagaimana, walaupun kita bisa memprediksi. Oke. Jadi yang Mas Fas bilang 6 kali dari Expense ya. expense kita ya, gaji berapa dikali 6 itu yang basic banget, would be much better kalau lo punya another saving, another income revenue stream mas. Entah itu namanya bokap atau manapun itu terserah. Tapi maksudnya itu harus wajib dipersiapkan kalau lo memilih untuk resign. Itulah kira-kira. Jadi gitu teman-teman, semoga teman-teman bisa dapat ilmunya ya. Banyak banget yang bisa diambil hari ini. Jadi kalau misalnya belum punya dana darurat setidaknya 6 kali dari total expense lo, jangan coba-coba buat resign. Karena susah dapat kerjaan dan nanti susah menghidupi diri lo sendiri. Terus bikin koneksi yang bagus sama HR dan bos lo. Karena investasi terbaik adalah hubungan yang baik. Iya. Thank you loh. Ya, Sama-sama. Mas Umar dan Mas Fat, semoga bermanfaat dan jangan lupa komen, like dan juga subscribe Masa Sih Podcast. See you. Bye. Thank you.